Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang ilmu jar wa ta'dil. Saya Dia Ayu Rahmawati sebagai pemateri pertama. Pengertian ilmu jar wa ta'dil. Menurut ahli hadis, jar artinya mencela atau mengkritik perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun kedabitannya. Sebaliknya, ta'dil menurut para ulama hadis adalah memuji perawi, tazkiyah al-rawi, dan menetapkan sebagai seorang yang adil dan dabit. Ilmu jar wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pertakdilannya, memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Saya Laila Saro sebagai pemateri kedua. Syarat seorang kritikus hadis yaitu 1. Haruslah orang tersebut alim atau ilmu berpengetahuan. 2. Bertakwa. 3. Wara atau orang itu menjauhi maksiat. 4. Jujur. 5. Belum pernah dijar. 6. Menjauhi fanatik golongan. 7. Mengetahui sebab-sebab untuk mentakdil dan mentarjihkan. Sebab-sebab perawi dikenakan al-jar wa ta'dil menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ada 5 macam. 1. Bid'ah, yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara. 2. Mukhalafah, ialah menyalahi periwayatan orang yang lebih thiqat. 3. Kholat, ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. 4. Jalalah al-hal, ialah tidak dikenal identitasnya. Maksudnya, perawi yang belum dikenal identitasnya ialah hadis yang tidak dapat diterima. Nomor 5. Dakwa al-inqitah, ialah diduga keras sanadnya terputus. Selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan al-jar wa ta'dil. Perkenalkan dulu, nama saya Maulidia Isnani Nur Alia. Tingkatan-tingkatan al-jar wa ta'dil, para perawi yang meriwayatkan hadis bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi keadilannya maupun hafalan mereka. Di antara mereka ada yang hafalannya sempurna, ada yang kurang tepat dalam hafalan, dan ada pula yang sering lupa dan salah padahal mereka orang yang adil dan amanah. Serta ada juga yang berdusta dalam hadis. Maka Allah menyingkap perbuatannya ini melalui tangan para ulama yang sempurna pengetahuan mereka. Oleh karena itu, para ulama menetapkan tingkatan jar dan ta'dil dan lafaz-lafaz yang menunjukkan pada setiap tingkatan-tingkatan ta'dil ada 6 tingkatan. Begitu pula dengan jar, ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan at-ta'dil. Tingkatan yang pertama adalah yang menggunakan bentuk superlatif dan pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan. Tingkatan yang kedua adalah dengan menyebutkan sifat yang menguatkan ketisohannya, keadilannya, dan ketepatan periwayatannya, baik dengan lafaz maupun dengan makna. Tingkatan yang ketiga adalah yang menunjukkan adanya pentikhosannya tanpa adanya penguatan atas hal itu. Tingkatan yang keempat adalah yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Tingkatan yang kelima yang tidak menunjukkan adanya pentikhosan atau celaan. Tingkatan yang keenam adalah isyarat yang mendekati celaan atau jar. Hukum tingkatan-tingkatan ini adalah yang pertama, untuk 3 tingkatan pertama dapat dijadikan hujah meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain. Adapun tingkatan yang keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedrobitan mereka dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para sihoh dan drobit. Jika sesuai dengan hadis mereka, maka bisa dijadikan hujah, dan tidak sesuai maka ditolak. Sedangkan untuk tingkatan yang keenam tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk pengujian karena mereka tidak logik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan membahas tentang lafaz dan maratib jar wa ta'dil. Lafaz dan maratib jar wa ta'dil di sini ada 2 tingkatan. Yang pertama tingkatan ta'dil, yang kedua tingkatan jar. Dan di sini saya khusus membahas tingkatan jar. Tingkatan jar sendiri ada 6 tingkatan.
Yang pertama, dia menunjukkan adanya kelemahan dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar. Contoh lafadznya seperti layyinul hadis, lemah hadisnya, atau fihi maqal, dirinya diperbincangkan, atau fihi da'fun, padanya ada kelemahan. Yang kedua, yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan hujjah. Seperti ia mempunyai hadis-hadis yang mungkar atau majhul, tidak diketahui identitasnya. Yang ketiga, yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis. Seperti fulan dhaif jiddan, atau tidak halal periwayatan darinya. Yang keempat, menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis seperti tuduhan berdusta, mencuri hadis, dituduh memalsukan hadis. Yang kelima, yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsuan dan semacamnya. Seperti kadzab, tukang dusta, wadalah, pemalsuan hadis, yakzib, dia berbohong. Dan yang terakhir adalah menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruknya tingkatan, seperti fulan orang yang paling berbohong, atau dia adalah puncak dalam kedustaan. Hukum jar sendiri untuk tingkatan yang pertama, 1 dan 2 itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah terhadap hadis, tetapi bisa ditulis untuk dijadikan perbandingan. Yang kedua, tingkatan yang keempat, tingkatan yang ketiga sampai 6 itu tidak boleh ditulis atau tidak bisa dijadikan hujjah, semacam tidak dianggap hadis tersebut, tingkatan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.